Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 11 K24 WI 1103. Kami akan menjelaskan laporan proyek penelitian berjudul Stop Kontak Berbasis IoT sebagai solusi permasalahan stop kontak di ITB Kampus Jatinangor. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, antara lain ada saya, Beatrice, Arya, Ariel, Eskiel, dan Namar. Untuk pembahasannya kami akan membahas 4 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, studi literatur dan survei, metodologi dan rencana pengambilan data, dan juga kesimpulan, dan pada akhirnya akan disertai dengan daftar pustaka dan juga lampiran. Baik, untuk bab 1 pada bagian pendahuluan, kami mengambil latar belakang dari fasilitas stop kontak di ITB yang sekaligus menciptakan permasalahan baru yaitu banyaknya stop kontak yang tidak berfungsi dan tidak diketahui secara langsung. Dari sini kami merumuskan dua masalah. Yang pertama adalah mahasiswa ITB Kampus Jatinangor mengalami kesulitan untuk mengetahui stop kontak mana yang berfungsi atau tidak. Lalu yang kedua, terjadi pemborosan listrik karena banyak stop kontak yang tetap aktif meskipun tidak digunakan. Dari sini kami juga mengembangkan dua tujuan, yaitu yang pertama mengembangkan sistem berbasis IoT yang memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap status kontak, jumlah stop kontak yang tersedia, dan lokasi stop kontak di area kampus. Lalu yang kedua, masukkan fitur penghemat daya yang secara otomatis memutus arus listrik saat tidak digunakan untuk mendukung pengelolaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari sini kami mengembangkan suatu pendekatan solusi yaitu pembuatan stop kontak berbasis IoT. Baik, saya akan jelaskan yang bab 2, yaitu adalah studi literatur dan survei. Jadi, buat survei, kita menggunakan metode angket melalui Google Form. Dengan pertanyaan, yang pertama, keadaan stop kontak di ITB. Yang kedua, area ditemukannya stop kontak yang tidak dapat digunakan. Yang ketiga, seberapa sering stop kontak yang rusak ditemukan. Dan keempat, fitur apa yang diinginkan mahasiswa dalam stop kontak. Setelah kami menyebarkan angket Google Form tersebut, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang berdasarkan Google Form yang telah disebarkan, 84,2% mahasiswa ITB menjawab bahwa keberadaan stop kontak sangat penting. Akan tapi, 47,4% mahasiswa ITB menjawab lumayan sering menemukan stop kontak yang tidak berfungsi, terutama di sekitar area GKU 2. Oke, setelah itu kami akan membahas mengenai bab 3, yaitu metodologi dan rencana pengambilan data. Pertama, kami melihat dari analisis akar permasalahan. Ditemukan bahwa banyak stop kontak yang tidak berfungsi dan tidak dapat diketahui secara pasti oleh mahasiswa mana stop kontak yang aktif sebelum harus mencobanya secara langsung. Sehingga setelah itu kami melakukan proses pengambilan data yang dimulai dengan pertama mengambil data melalui survei, lalu menentukan lokasi mana yang sekiranya didapati stop kontak yang tidak dapat berfungsi, lalu mengambil data solusi sebagai sumber. Setelah itu, kami membuat rancangan stop kontak sesuai dengan data yang diperoleh dan solusi yang didapatkan. Setelah itu, um, akan ditanyakan terlebih dahulu, sekiranya apakah komponen stop kontak sudah memiliki fitur yang dibutuhkan atau belum. Jika belum, maka kami akan mencoba menambahkan komponen yang diperlukan. Setelah itu, jika pertanyaan sebelumnya, yaitu apakah komponen stop kontak sudah memiliki fitur yang dibutuhkan itu sudah terpenuhi, maka stop kontak dapat diaplikasikan dan proses pengambilan data selesai. Dan salah satu jurnal atau um, sumber yang valid yang kami coba ambil ada berasal dari jurnal IEEE, yaitu di sini yang berjudul Prototyping and Demonstration of a Cloud-Based AI Smart Block System. Link jurnal ini dapat dilihat pada tautan pada daftar pustaka. Di sini solusi dari kami adalah stop kontak berbasis IoT yang dapat dilihat sketsa sederhananya pada gambar di kiri. Fitur tambahan stop kontak atau fitur ekstra yang belum ada pada stop kontak sebelumnya adalah pertama dapat diketahui kondisi aktif atau tidak aktif melalui website khusus, lalu dapat diketahui kondisi digunakan atau sedang digunakan melalui website khusus, dan yang terakhir dapat menutup jalan arus listrik jika sedang tidak digunakan. Dan di sini bisa dilihat di sisi kanan terdapat arsitektur sederhana sistem stop kontak. Pertama, data akan diambil dari komponen stop kontak itu sendiri dan dapat tersambung ke sistem ESP32. Setelah itu, ESP32 dapat mengirimkan segala data tersebut melalui jaringan internet
ITB, yang dimana selama di daerah stop kontak tersebut ada WiFi, maka stop kontak tersebut dapat mengirimkan datanya secara langsung ke lewat internet ke server utama kami, yang dimana setelah dari internet dan server utama akan disalurkan kepada database tempat penyimpanan data-data berbagai informasi mengenai stop kontak yang ada. Setelah itu, data informasi stop kontak tersebut akan ditampilkan pada website klien atau website yang dapat diakses oleh orang yang ingin mengakses data-data atau informasi mengenai stop kontak yang ada di daerah ITB. Saya akan menjelaskan komponen-komponen dan rincian harganya. Pertama, kami akan menggunakan ESP32 untuk menghubungkan stop kontak ke jaringan Wi-Fi dan memungkinkan pengiriman data dari stop kontak ke server terpusat. Lalu kami akan menggunakan relay, di mana relay ini akan mengontrol aliran listrik pada stop kontak. Lalu kami akan menggunakan emergency battery untuk menjaga agar status stop kontak dapat diketahui dan dikirimkan ke server terpusat walau dalam keadaan listrik yang padam. Lalu kami akan menggunakan LED untuk memberikan indikasi visual status stop kontak. Misalnya LED-nya menyala kalau stop kontaknya aktif. Kalau misalnya LED-nya mati, berarti tidak terdapat arus listrik atau stop kontaknya itu nggak aktif. Lalu ada transistor, di mana transistor ini akan memperkuat sinyal dari ESP32 untuk mengendalikan relay atau untuk mengatur arus listrik yang masuk ke komponen lain seperti LED atau sensor. Untuk rincian harganya dapat dilihat pada PPT. ESP32 memiliki estimasi harga sebesar 50.000, lalu relay memiliki estimasi harga 30.000, emergency baterai 30.000. LED kami menggunakan dua, yang mana harga estimasinya per satu LED adalah 3.000. Lalu ada transistor, di mana estimasinya adalah 3.000. Lalu stop kontak 2 lubang, itu 15.000, dan total akhirnya adalah 134.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dan harapan. Jadi apa sih kesimpulan dan harapan dari proyek kita ini? Permasalahan stop kontak di ITB Kampus Jatinangor menimbulkan kesenjangan bagi sivitas akademika yang beraktivitas di kampus. Sebagai solusinya, kami menawarkan stop kontak berbasis IoT untuk mengatasi gap tersebut. Solusi ini mendukung tujuan pembangunan TBB 9 dengan yaitu infrastruktur, industri, dan inovasi dengan meningkatkan kualitas infrastruktur layanan umum yang berdampak positif bagi masyarakat, terutama di kampus ITB Jatinangor. Diharapkan solusi ini dapat memudahkan pengguna untuk melihat status aktif atau tidak aktif dan penggunaan stop kontak di lokasi kampus. Sekian terima kasih dari presentasi kelompok 11. Selamat malam.